senantiasa bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ridho, inayah dan hidayah pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah dapat hadir untuk pagi yang mulia ini dalam rangka melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Sholawat serta salam kita semua agungan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan telah bisa kedapatan sama beliau kita. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita semoga bersyukur kehadirat Allah supaya rezeki ini anugerah iman masih diberikan pada kita sekalian. Anugerah iman ini adalah saudara agung berbaharui setiap hari. Dunia untuk menyelesaikan dalam ini berbanyak hukum dan sambil mengakui kebesaran kehadiran ini. Subhanallah ya ta'ala Tuhanku yang maha tinggi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimahullah, tanpa terasa tiap ini kita berbuat berbagai kesalahan dosa. Disengaja atau tidak, alhamdulillah Allah tidak membagi dosa mengazab. Lihatlah kalau zaman Nabi Nuh alaihi salam apabila melakukan rupa-rupa maksiat langsung diazab oleh Allah. Zaman Nabi Musa, zaman Nabi Daud begitu mudah pelanggaran langsung dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita umat Nabi Muhammad SAW tidak demikian saja. Walau tiap hari berumuran bermanikan dosa, maksiat dan kesalahan, Allah masih kasihan. Tidak langsung disiksa, masih diberi kesempatan untuk bertobat. Nah, ini doa yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya akan mencoba membahas masalah tobat. Tobat itu berarti dengan bertobat mengakui kedosaan. Yang paling parah adalah kita sudah berbuat dosa atau tapi tidak mengaku kedosaan dan kesalahan. Islam mengajarkan apabila berbuat salah antar halu minannas, minta maaflah kamu pada yang bersangkutan. Apabila anda bersalah atau berlalu membuat kekeliruan rasa hormat, hendaklah anda mengaku kesalahan yang dibuatnya serta minta maaf sebelum orang itu berkata padanya. Jika membuat kesalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berbuat salah antara aku dan Allah, bersegeralah minta ampun kepadanya. Dengan demikian ada harapan kita selamat. Taubat secara gamblang berarti kembali. Bertobat kepada Allah berarti kembali kepada Allah dan menuju dari Allah. Lebih-lebih proses pertobatan dilalui dengan penyesalan. Sesuai dengan selalu para melakukan diri, mengikuti hawa nafsu, menyesal dan menyesal. Nabi Muhammad SAW menjelaskan riwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa penyesalan berarti taubat. Allah meminta mencintai orang-orang yang bersih daripada dosa, cinta pada orang-orang yang ahli taubat. Allah berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Al-Baqarah ayat 222. Saudara-saudara kaum muslimin rahimahullah, sungguh amat banyak perintah Allah tentang bertobat. Kalau kita baca Al-Quran tentang tobat, maka pasti menjumpai kalimat ini: Tubu ilallah wa atubu ilaihi wastaghfirullah. Ungkapan tubuh ilallah dapat kita jumpai dalam surat Kahfi ayat 8 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar ila akhir ayat. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah
mudah-mudahan Tuhan kamu akan menutupi kesalahan-kesalahan dan masukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancar ke hadapan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami sesungguhnya Engkau Maha Pengampun atas segala perkara. Wa aku ilaihi ya asma berdoalah kamu sekalian kepada Allah dapat dilihat dalam surat An-Nur ayat 31 yang berbunyi wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Artinya bertobatlah kamu sekalian kepada Allah hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. Dengan kalimat wastaghfirullah meminta ampun kepada Allah tertera di dalam surat Al-Muzammil ayat 20 yang berbunyi wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Artinya mohon ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, dalam kehidupan sehari-hari sering kita menjumpai orang yang berputus asa dengan ampunan Allah. Mereka berkata lantang, aku kagum berjemaah maksiat dan dosa. Allah telah membenci, aku tidak akan bertobat, sebab mustahil Allah mengampuni kedosaan yang bertumpuk-tumpuk. Biarlah aku pasrah atas semua ini. Aku benci kepada lingkungan, benci kepada Allah, bahkan aku benci pada diriku sendiri. Itulah fungsi bolok, itulah contoh figur-figur manusia salah paham kepada Allah. Padahal Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mari kita simak firman Allah dalam surat Al-Jumu'ah ayat 53 yang bunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la yaqnatuna rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Artinya katakanlah hai hamba-hamba yang melampaikan terhadap diri mereka, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Manusia bukan malaikat yang selalu tunduk dan patuh kepada Allah. Sehebat-hebatnya agama seseorang, dia tidak akan lepas dari namanya dosa. Nabi Ibrahim yang terkenal Nabi, bahkan dapat julukan bapak orang laki-laki pernah juga berbohong dalam hidupnya selama menjalani. Karena manusia bermacam-macam. Ada yang beribadah yang Allah, dan ada pula yang selalu membawa diri terus-menerus di dalam dosa dan maksiat. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, karena begitu lama penampilan dosa, kita seolah berpikir gak kami kaya kecukupan, lama-kelamaan menumpuk seolah-olah mencapai ketinggian puncak gunung Mahameru. Sungguh Allah Maha Pengampun, sebab kalau tidak mengampunkan Allah namanya. Allah mengampuni dosa hamba-hamba, hatta kata dosanya hingga kini ketinggian langit pun, dan jauh di sana Allah mengabulkan doa bagi orang yang doa dan bertobat. Mari kita simak hadis Nabi Rasulullah SAW yang diriwayatkan di Ibnu Majah, walau ahwaqtu hatta takura khafayakum sama kuntum lataba alaikum. Artinya seandainya kamu bersalah hingga dosa-dosamu mencapai langit, kemudian kamu bertobat, niscaya Allah menerima tobatmu. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimahumullah, hati itu kata Imam Ghazali seperti kaca bening yang bersih. Dosa ibarat debu yang memiliki daya merobohkan. Apabila kaca diterpa debu dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, bahkan sampai bertahun-tahun,
maka tidak mustahil kata tersebut bagi surat Al-Qarim menjadi hitam. Demikian pula hati. Kalau terus menerus dicemari dengan dosa, lama-lamaan bakal mati berkarat jauh daripada nur ilahi. Hati adalah kunci penentu hendak kemana seluruh jasad. Apabila hati bersih, baik, bagus, penuh dengan kebersihan hati, maka baiklah seluruh jasmani. Sebaliknya apabila hati penuh dengan debu hitam gelap, rusak, maka rubahlah seluruh jasad. Ia hati penentu bagi jeleknya tingkah laku jasmaninya. Dalam hadis sudah menyatakan bila terhak sama jasa hukum wa ila tersadat pada jasa hukum ala wahiyah qawmi. Artinya apabila dia baik maka baiklah seluruh jasa. Apabila rusak, rusaklah seluruh jasanya. Perhatikan, itulah namanya hati. Agar kaca bening bersih selalu, hendaklah setiap dihiasi debu cepat-cepat saja. Bersihkan jangan menunggu barang sedikit pun, hati pun begitu. Agar hati selalu bersih, Islam mengembangkan jalan, yaitu ikhtiar di mana saja Anda berada, di pasar, di kantorkah, di duduk kerja, di sawahkah, di dalam rumahkah, hendaklah bertakwa, ikhtiar itu maksudnya takutlah kepada Allah di mana Anda berada. Lalu bagaimana supaya terhapus kekotoran-kotoran hati dari penduduk dosa? Ikuti perbuatan salahmu dengan kebenaran. Tutuplah kemaksiatan itu dengan ibadah. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Tirmidzi sebagai berikut: wa afi istai akal hasanaka amruha. Artinya, berbulah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka dia akan menghapuskannya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimahullah, ini telah khutbah kita yang akan saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bi'alwi wal insyaa'i bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wa tabi'u ila ma'rifati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum pada kulli nafsin wa sallam bi malaikatihi musabbihati al-qudsi wa qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin 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 ya rabbal alamin. Allahumma qina lana wa qina mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat. Allahumma anfur man amrati wa man qadara muslimin wa hamil kalimataka ila yaumiddin. Allahumma asbih anna su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba